Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 5 mata kuliah Bandar Udara, Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Hindu Indonesia. Di video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai Terminal Bandar Udara. Yuk disimak videonya dengan baik dan selamat menyaksikan. Definisi dan fungsi terminal bandara. Yang akan saya jelaskan pertama adalah definisi terminal bandara. Terminal bandara adalah prasarana transportasi di kawasan lapangan terbang, baik di daratan maupun perairan, dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat untuk mendarat dan lepas landas, naik dan turun penumpang, bongkar muat barang atau pos, dan tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi yang juga dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi. Kemudian, selanjutnya adalah fungsi terminal bandara. Terminal bandara merupakan salah satu fasilitas pelayanan dalam suatu bandara yang mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut. Fungsi yang pertama adalah perubahan moda transportasi. Terminal bandara sebagai fungsi interface, yaitu perubahan dari moda transportasi darat menuju moda transportasi udara sesuai dengan pola yang telah ditetapkan. Sehingga dalam rangka pertukaran moda tersebut, penumpang melakukan pergerakan di kawasan terminal bandara. Saat penumpang akan naik ke pesawat atau turun dari pesawat, ada yang selanjutnya menggunakan bus atau dengan garba rata. Ternyata, ada alasan dibalik penggunaan garba rata atau bus. Jika pesawat terparkir tidak jauh dari terminal keberangkatan, ada fasilitas garba rata yang digunakan untuk loading penumpang ke pesawat. Namun, fasilitas garba rata ini digunakan jika tipe garba rata sesuai dengan tipe pesawat saja. Sedangkan jika pesawat terparkir 200 meter dari terminal keberangkatan, maka pihak maskapai akan menyediakan bus untuk mengantarkan penumpang menuju terminal bandara. Kedua fasilitas ini nantinya juga akan penumpang gunakan ketika tiba di bandara tujuan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 185 Tahun 2015. Bisa dilihat di video, ini merupakan proses pemasangan garba rata pada pesawat. Dan ini adalah bagian dalam dari garba rata yang telah terpasang ke pesawat. Fungsi yang kedua adalah pemrosesan penumpang. Terminal bandara merupakan tempat untuk memproses keperluan perjalanan udara seperti pembelian tiket, check-in, memisahkan dan mempertemukan kembali dengan barang bawaan atau bagasi, pelaksanaan dan pemeriksaan keamanan, dan pengawasan pemerintah dalam hal legalitas barang atau penumpang yang keluar dan masuk kota maupun negara. Fungsi yang terakhir adalah pengaturan pergerakan penumpang. Pesawat memindahkan penumpang dari satu tempat ke tempat lain, dan penumpang datang dan meninggalkan bandara secara kontinu dalam suatu kelompok kecil atau individu menggunakan moda transportasi darat, misalnya bus bandara, mobil, taksi, dan lain sebagainya. Untuk melakukan dan memperlancar proses pergerakan penumpang agar dapat berpindah moda secepat mungkin, terminal berfungsi untuk memberi ruang untuk menghimpun dan mengatur para penumpang. Wilayah terminal bandara. Secara umum, terminal bandar udara dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu yang pertama adalah public area. Public area adalah wilayah dari bandara yang dapat digunakan untuk umum antara lain loket penerangan bandara, terminal keberangkatan dan kedatangan, restoran,
ATM, toilet, dan lain-lainnya. Selanjutnya, yang kedua adalah Restricted Public Area. Restricted Public Area adalah wilayah bandara yang dapat dipergunakan untuk umum namun terbatas. Wilayah ini berada di bagian dalam terminal dan dimanfaatkan untuk pelayanan penumpang yang akan berangkat maupun telah datang. Selain penumpang atau calon penumpang, yang diizinkan memasuki area ini adalah para petugas yang memiliki dan menggunakan name tag bandara atau yang telah mendapat izin dari petugas terkait. Wilayah terminal bandara yang termasuk ke dalam Restricted Public Area adalah counter check-in dan pemeriksaan penumpang, area pemeriksaan dan penyerahan bagasi, area pengambilan bagasi, dan lain sebagainya. Dan wilayah bandara yang terakhir adalah non-public area. Non-public area adalah wilayah bandara yang tidak boleh dimasuki oleh masyarakat umum, kecuali penumpang yang sedang menunggu proses memasuki pesawat atau penumpang yang baru datang yang harus menyelesaikan dokumen perjalanan dan akan mengambil bagasi. Ini berlaku pula untuk petugas bandara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Fasilitas pelayanan yang tersedia antara lain kantor imigrasi dan bea cukai bandara, ruang tunggu keberangkatan dan kedatangan, kantor kesehatan bandara, dan lain sebagainya. Komponen terminal penumpang bandar udara. Dalam buku Robert Horonzek, Perencanaan dan Perancangan Bandar Udara, dijelaskan bahwa sistem terminal penumpang terdiri dari 3 komponen utama. Komponen-komponen tersebut adalah yang pertama, yaitu akses masuk. Akses masuk adalah di mana perpindahan mode penumpang dari akses perjalanan ke komponen pemrosesan penumpang. Kegiatan dalam komponen ini yaitu 1. Sirkulasi. Dalam buku Time Server Standard for Building Type, terdapat 5 tipe jalan akses utama di bandar udara, yaitu pertama, akses jalan utama bandar udara. Yang kedua adalah akses jalan area terminal. Yang ketiga adalah jalan bagian depan terminal. Keempat, jalan memutar. Dan yang terakhir dari bagian sirkulasi adalah akses pelayanan atau service route. Komponen yang kedua dari akses masuk adalah parkir. Dalam buku Robert Horonzek, Perancangan atau Perencanaan Bandar Udara, area parkir di bandar udara harus dapat melayani penumpang pesawat, pengantar penumpang, pengunjung lain, orang yang bekerja di bandar udara, mobil rental atau limosin atau taksi, dan orang yang memiliki urusan dengan penghuni bandar udara. Yang terakhir adalah aktivitas bongkar muat. Elemen ini mempertimbangkan bagian dari keseluruhan sistem bandar udara. Bagian kedua dari komponen terminal bandar udara adalah pemrosesan atau processing, di mana proses penumpang mempersiapkan untuk memulai, mengakhiri, atau melanjutkan perjalanan udara. Komponen ketiga adalah pertemuan dengan pesawat. Pertemuan dengan pesawat yaitu di mana perpindahan penumpang dari komponen pemrosesan ke pesawat. Aktivitas yang terjadi di sini mencakup beberapa hal. Di antaranya adalah yang pertama, pengumuman atau penungguan. Ruang tunggu ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ruang untuk 1 atau lebih untuk pegawai maskapai untuk mengecek tiket atau check-in bagasi, ruang duduk, ruang mengantri untuk boarding 3M di depan posisi pegawai maskapai, dan area untuk menurunkan penumpang dari pesawat. Yang kedua adalah pengangkutan dari dan menuju pesawat.
Aktivitas terminal bandar udara. Terdapat bermacam-macam kegiatan yang ada pada terminal bandar udara. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat dibagi menjadi dua berdasarkan jenis-jenis terminal, yaitu adalah terminal penumpang dan terminal kargo atau barang. Terminal penumpang dibagi menjadi, yaitu yang pertama adalah terminal penumpang umum. Kegiatan yang terjadi pada terminal penumpang umum menyangkut kegiatan operasional, komersial, dan administrasi bagi pelayanan penumpang, baik dengan penerbangan berjadwal maupun tidak berjadwal. Kemudian selanjutnya adalah terminal penumpang khusus, yaitu terminal penumpang yang diperuntukkan bagi penumpang umum dengan pelayanan khusus dan hanya dimanfaatkan pada waktu-waktu tertentu, antara lain, pertama, terminal haji, yaitu terminal penumpang yang diperuntukkan bagi kegiatan pelayanan jemaah haji dan barang bawaannya. Dalam pemrosesan penumpang berangkat, maka pemeriksaan calon haji dan bagasi kabinnya sesuai dengan persyaratan keselamatan operasi penerbangan harus dilakukan pemeriksaan security oleh petugas di asrama atau karantina haji, sedangkan pemeriksaan dokumen dilakukan oleh terminal penumpang. Bagian dari terminal penumpang yang kedua adalah terminal VIP, yaitu terminal penumpang yang diperuntukkan bagi kegiatan pelayanan tertentu sebagai pejabat tinggi negara dan tamu negara. Pemeriksaan dilakukan seperti pemeriksaan pada penumpang umum. Perencanaan bangunan terminal VIP dapat terpisah atau menyatu dengan bangunan terminal penumpang umum. Kemudian yang terakhir adalah terminal TKI atau Terminal Tenaga Kerja Indonesia, yaitu terminal penumpang yang diperuntukkan bagi kegiatan pelayanan TKI atau Tenaga Kerja Indonesia dan barang bawaannya. Pemeriksaan dilakukan seperti pemeriksaan pada penumpang umum. Perencanaan bangunan terminal TKI dapat terpisah atau menyatu dengan bangunan terminal penumpang umum. Kegiatan terminal yang kedua adalah terminal kargo. Terminal kargo merupakan bagian dari sistem pengiriman logistik yang kegiatannya melayani perpindahan barang-barang dari pesawat terbang ke transportasi darat. Berbeda dengan terminal penumpang, terminal kargo hanya melayani pemrosesan barang. Tinjauan tentang tata ruang dalam terminal bandara. Yang akan kita bahas pertama yaitu studi tentang tata letak terminal bandar udara. Tata letak terminal penumpang dipengaruhi berdasarkan besaran luas total area terminal penumpang. Hal ini mempengaruhi penempatan atau peletakan ruang-ruang. Berikut ini bentuk ruang pada terminal penumpang sesuai dengan besaran luas total area terminal penumpang. 1. Tata letak terminal penumpang 120 meter persegi. 2. Tata letak terminal penumpang 240 meter persegi. 3. Tata letak terminal penumpang 600 meter persegi. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah studi tentang sirkulasi terminal bandar udara. Sirkulasi sangat berperan penting dalam efisiensi aktivitas dan operasional pada sebuah bandar udara karena sirkulasi merupakan jalan yang mempengaruhi alur aktivitas penumpang. Secara umum, sirkulasi dalam terminal bandar udara sebagai menjadi dua bagian, yaitu sirkulasi penumpang dan barang. Bagian yang pertama adalah sirkulasi penumpang secara umum. Sirkulasi penumpang dibagi menjadi tiga, yaitu sirkulasi penumpang berangkat, sirkulasi penumpang datang, dan penumpang kedatangan transit. Sirkulasi penumpang berangkat merupakan penumpang yang akan pergi menggunakan pesawat udara melalui dari bagian publik ke bagian semi steril untuk melakukan pemeriksaan dan pelaporan, kemudian menuju bagian steril atau ruang tunggu keberangkatan. Sirkulasi penumpang keberangkatan dibagi menjadi dua, yaitu sirkulasi keberangkatan penumpang domestik dan sirkulasi keberangkatan penumpang internasional.
Yang kedua yaitu sirkulasi penumpang kedatangan. Penumpang yang datang dan turun di pesawat melalui bagian steril ke bagian semi steril menuju bagian publik. Kemudian yang ketiga adalah sirkulasi penumpang kedatangan transit. Penumpang berasal dari pesawat yang take off kemudian menuju ruang transit, dan sebaliknya penumpang yang berasal dari ruang tunggu menuju ke pesawat. Bagian kedua adalah sirkulasi pengelola. Sirkulasi pengelola merupakan sirkulasi yang diperuntukkan untuk memudahkan pengelola beraktivitas dan bekerja dalam melayani penumpang bandar udara. Konsep terminal bandara. Secara umum, konsep terminal bandara dibagi menjadi dua, yaitu konsep distribusi horizontal dan konsep distribusi vertikal. Pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep distribusi horizontal. Dalam buku Ernst dan Peter Neufeld Architect, data konsep distribusi horizontal dibagi menjadi 5 konsep. Yang pertama adalah konfigurasi dermaga atau pier configuration. Konsep dermaga ini mempunyai pertemuan dengan pesawat di sepanjang dermaga yang menjulur dari daerah terminal utama. Letak pesawat biasanya diatur mengelilingi sumbu dermaga dalam suatu pengaturan sejajar atau hidung pesawat mengarah ke terminal. Keuntungan utama dari konsep dermaga ini adalah kemampuan untuk dikembangkan sesuai dengan meningkatnya kebutuhan. Selain itu, konsep ini relatif lebih ekonomis ditinjau dari modal dan biaya operasi. Kerugian dari konsep ini adalah adanya jarak jalan kaki yang relatif jauh dari pelataran depan menuju pesawat, serta kurangnya hubungan antara pelataran depan dengan posisi pintu atau gate ke pesawat. Konsep yang kedua adalah konfigurasi menerus atau linear configuration. Konfigurasi menerus adalah terminal linear sederhana terdiri dari sebuah ruangan tunggu bersama dan daerah pelayanan tiket dengan pintu keluar menuju apron pesawat. Konsep ini cocok untuk bandar udara dengan tingkat kepadatan yang rendah. Yang ketiga adalah konfigurasi satelit atau satellite configuration. Konsep satelit terdiri dari sebuah gedung yang dikelilingi oleh pesawat yang terpisah dari terminal utama dan biasanya dicapai melalui penghubung atau konektor yang terletak pada permukaan tanah, di bawah tanah, atau di atas tanah yang terpisah dari terminal dan biasanya diparkir dalam posisi melingkar atau sejajar mengelilingi satelit. Konsep ini adalah modifikasi dari konsep dermaga. Keempat adalah konfigurasi bergerak atau pengangkut atau biasa disebut transporter configuration. Merupakan pesawat dan fungsi-fungsi pelayanan pesawat dalam konsep transporter. Letaknya terpisah dari terminal untuk mengangkut penumpang yang akan naik ke pesawat atau yang baru turun dari pesawat, dari dan ke terminal serta disediakan kendaraan khusus. Lalu, pengaturan penumpang dipusatkan pada terminal utama dan adanya fasilitas holding area pada bangunan terminal utama. Distribusi vertikal. Konsep terminal bandara yang kedua adalah konsep distribusi vertikal. Konsep distribusi vertikal dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah konsep dengan satu level, yaitu merupakan konsep di mana aktivitas dan pelayanan terkait penumpang maupun barang terjadi pada satu level bangunan saja. Konsep dengan satu level ini dapat menyebabkan masalah yang berhubungan dengan sirkulasi. Kedua yaitu sistem 1,5 level. Konsep 1,5 level merupakan konsep di mana seluruh kegiatan dan aktivitas pelayanan terkait penumpang dan barang terjadi pada lantai 1, sedangkan lantai 2 merupakan ruang tunggu penumpang.
Konsep yang selanjutnya adalah konsep dual level. Konsep dual level merupakan konsep di mana aktivitas pelayanan penumpang dan barang digabungkan berfungsi secara merata. Lantai 1 digunakan sebagai area untuk pelayanan aktivitas kedatangan, sedangkan lantai 2 digunakan untuk pelayanan operasional dan aktivitas penumpang keberangkatan. Satu lagi, konsep bandara yang sedang dikembangkan yakni Eco Airport Concept. Bandar udara ramah lingkungan atau Ecological Airport, selanjutnya disingkat menjadi Eco Airport, adalah bandar udara yang telah dilakukan pengukuran yang terukur terhadap beberapa komponen yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan untuk menciptakan lingkungan yang sehat di bandar udara dan sekitarnya. Sekian penjelasan mengenai terminal bandar udara dari kelompok 5. Terima kasih sudah menyaksikan video kami dan semoga bermanfaat ya.